Pistolnya Mas Marcel ada di aku. Tapi aku nggak mungkin kan yang ngasih sendiri ke kantor polisi. Kalau ketahuan sama Mas Marcel bisa habis aku. Lebih baik aku kasih tahu Gladys saja. Nggak mungkin. Tapi gimana kalau misalnya nanti Gladys itu ternyata mihak Mas Marcel? Terus langsung kasih tahu dia dan bisa habis juga aku. Gimana ya? Lebih baik aku harus sesuai dengan rencana awal aku. Aku meneror Gladys dulu, jadi aku bisa tahu Gladys itu mihak Mas Marcel atau enggak. Iya. Untung ada handphone dan nomor baru ini. Jadi aku bisa menghubungi Gladys pakai HP ini. Nah, ini nomornya Gladys. Gak sia-sia. Dulu waktu aku jadi sekretarisnya Marcel, aku masih punya kontaknya. Gimana ya caranya supaya aku bisa masuk ke kamar itu? Di mana ya Mas Marcel simpen kuncinya? Apa jangan-jangan kuncinya emang dibawa Mas Marcel kemana-mana? Nomor siapa nih? Suami kamu pembunuh. Siapa nih orang? Kok dia chat begini? Gladys langsung telepon. Kalau aku langsung angkat, nanti dia pasti ngenalin suara aku. Aku matiin aja deh, biar dia nggak bisa ngehubungin aku. Aduh, kok putus sih? Coba aku telepon lagi deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah. Sekarang handphonenya nggak aktif. Aduh, ini orang siapa sih? Coba aku chat deh. Ini siapa? Ini checklist 1. Berarti tandanya nomornya emang nggak aktif. Siapa ya dia? Atau jangan-jangan dia emang lihat kalau Mas Marcel udah nembak Tante Ratna di malam itu. Kok tadi Gladys langsung telepon ke nomor ini ya? Berarti kan dia juga penasaran. Berarti
Mendingan aku kasih clue aja sedikit-sedikit ke dia. Dan kalau Gladys semakin penasaran, aku bisa ajak dia ketemu. Dan aku harus pastiin Mas Marcel nggak tahu soal ini. Kamu udah jahat banget sama aku, Mas. Aku pasti akan balas kamu. Aku harus pastiin kamu harus hancur. Sial, HP aku pakai hilang segala lagi. Untung ada yang penting di dalamnya. HP aku diambil orang atau jatuh ya? Mas, kamu udah pulang? Sayang. Kenapa kok mukanya kelihatan capek banget? Banyak meeting ya di kantor? Iya nih sayang, hari ini bener-bener full meeting. Ya udah, kalau gitu kita ke kamar yuk. Kamar? Iya, Maksudnya? ya ke kamar kita. Kayaknya Gladys sudah mulai luluh nih sama aku. Aku harus bisa dapetin kunci kamar itu. Mungkin kuncinya ada di kantong celananya Mas Marcel kali ya. Mas, apa sih? Aku kangen banget peluk kamu kayak gini sayang. Iya, tapi mandi dulu ya, biar kamu seger ya. Ntar aja sih mandinya. Iya, enggak, jangan sekarang aja Mas mandinya. Kan kamu dari luar, jadi kamu harus mandi biar bersih ya. Ya tapi kenapa harus sekarang sih? Ntar kan bisa. Bentar aku masih kangen. Iya, Mas, nggak bisa nanti biar kamu badannya bersih, nggak kotor ya. Ih, Mas. Ya udah. Ya, mandi ya. Aku mandi bentar aja kok. Kamu tunggu ya. Mm-mm. Jangan kemana-mana. Enggak, aku di sini aja. Ya udah, aku mandi dulu. Ih, pengen banget aku tampar muka kamu, Mas. Bener-bener muak aku lihat muka kamu yang sok baik itu. Oh iya, aku kan mau cari kunci kamar itu. Apa mungkin kunci kamarnya ada di saku celananya Mas Marcel ya? Mas? Mas? Iya sayang. Mas, baju kotor kamu mana Mas? Sini kasih ke aku aja supaya nanti aku kasih ke Biasi untuk dicuci. Nanti aja sayang. Biasanya kan Biasi ngambil sendiri di kamar. Gak apa-apa Mas, sekarang aja aku juga mau sekalian ke dapur kok. Oh gitu. Yaudah. Wait. Semoga kunci kamar itu ada di saku celananya Mas Marcel deh. Mana? Ya sayang. Ya. Makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Nggak ada sih. Aduh, sebenarnya Mas Marcel taruh kuncinya di mana ya? Mending sekarang aku kasih baju kotor ini ke Biasi dulu deh, supaya Mas Marcel nggak curiga sama aku. Biasi. Ya, Bu. Ini baju kotornya Bapak. Tolong langsung dicuci aja ya, Bi. Ya, Bu. Oh ya, sama satu lagi. Saya mau pergi. Nanti kalau Bapak nanya saya kemana, bilang aja saya ada operasi mendadak ya. Baik, Bu.
Makasih ya, Bi. Males banget aku deket-deket sama Mas Marcel. Mending aku muter-muter aja dulu deh di jalan. Baru abis itu aku ke rumahnya Mas Noah. Aku jadi penasaran sama chat dari nomor yang gak dikenal tadi. Apa emang iya dia tahu sesuatu soal kejadian malam itu? Oh iya, mending aku tanya Biru aja kali ya. Siapa tahu emang Biru tahu dan lihat ada orang lain selain Mas Marcel di kejadian malam itu. Gladys telepon lah. Iya. Halo, Gladys. Halo Biru. Gini Biru, jadi tadi tuh ada nomor yang gak dikenal ngechat aku. Isinya suami kamu pembunuh. Terus lo udah coba telepon balik nomor itu? Aku udah coba telepon balik ke nomor itu, tapi masalahnya malah dimatiin. Dan setelah itu nomornya malah jadi gak aktif. Aku juga udah coba chat sih, tapi aku lihat tadi checklist 1. Aku penasaran banget Biru. Atau emang kamu lihat ada orang lain gitu selain Mas Marcel di kejadian malam itu? Gue nggak tahu sih. Tapi coba tanya Lang, ini teleponnya gue speaker. Gimana Lang? Di malam kejadian itu lo kan yang bawa gue sama nyokap ke rumah sakit. Ya, seingat saya, pada malam itu nggak ada siapa-siapa selain kamu dan juga mama kamu. Dan saya hanya fokus untuk nyelamatin kamu dan juga Bu Ratna. Nah, itu Biru. Aku juga jadi penasaran siapa kira-kira orang ini ya. Kenapa dia bisa chat aku begitu? Kayak seolah-olah dia itu yakin banget kalau Mas Marcel yang udah membunuh. Dan kayaknya dia tahu sesuatu soal malam itu. Tapi nomor telepon lo selalu aktif kan, Gladys? Siapa tahu aja orang itu nelfon lo lagi. Nah, sambil kita juga cari tahu siapa orang asing itu yang nelfon lo. Iya, handphone aku selalu aktif kok. Aku berharap dia ngehubungin aku lagi di nomor aku. Oh ya, kalian udah sampai Sukabumi ini? Belum, sebentar lagi kita sampai. Oh gitu. Ya udah kalian hati-hati di sana ya. Sampai ketemu nanti malam, ya. Bye. Oke.